Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wa sallam syuhada'i wa salihin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin min ajli sahabati Rasulillah ajma'in Rasulullah Rasulullah Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum thumma ila jami'i a'immati mustahidin wa musabihin fi al-malik wa buruhi wa syahadin musaikmat alami di mantasabihim ثم إلى جميع المصنفين خصوصا مصنف التابعين الغاية والتقريب وأنا خصوصا لشيخ البسوجة وأنا خصوصا لدكتور مصطفى ديب البغاء وأصولهم وبروهم وأشهد نشيد مدعلم دين منتسبهم شيء لله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما لم نعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا برahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali materi At-Talhib untuk kelas 12 baik IAI maupun AGT akan kita mulai dari bab kitabun nikah. Sekalipun kemarin baru selesai bab haji, langsung sekarang bab nikah, tidak berarti kalian habis dari MAU langsung menikah, bukan. Akan tetapi ini adalah materi yang sangat penting yang sering dan terjadi banyak di kalangan masyarakat, sehingga kalian sewaktu-waktu kalau menemukan kasus-kasus yang terjadi, maka kalian kalau ditanya akan bisa menjawab persoalan. Seperti yang kita lalui pada kelas 10 dan kelas 11, bahwa At-Talhib ini menunjang untuk mengetahui sumber hukum atau argumentasi daripada sebuah hukum. Itu sangat penting, yang sudah sering saya katakan bahwa siswa-siswi MAU dituntut untuk naik derajatnya dari muqallid menjadi muttabi. Ya. Karena bagaimanapun tingkatan pahala bagi muttabi dengan muqallid tentu berbeda. Oleh karena itu kalian tetap dituntut untuk mengetahui hukumnya dan otomatis juga dituntut untuk mengetahui sumber hukumnya atau dalil atau argumentasinya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi utawi iki iku kitab menerangkan tentang nikah. Wama dan segala sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan opoma bihi dengan nikah, minal ahkami berupa beberapa hukum, wal qodoya dan permasalahan nikah. Jadi materi yang akan kita pelajari di awal kelas 12 ini adalah apa saja yang berkaitan dengan nikah, baik itu berupa hukum maupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nikah. An-nikahu, yang pertama kita mengetahui dulu apa hukumnya nikah itu. An-nikahu utawi hukumnya nikah iku mustahabun, disunnahkan bagi siapa? Liman, bagi seseorang yahtaju, yang membutuhkan sepeman ilaihi, kepada nikah. Bahwa hukum asal usul hukum nikah itu adalah sunnah.
tetapi hukum nikah itu sendiri bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, dan bisa mubah, tergantung kepada situasi atau sikon seseorang. Mana dalilnya? Nah, ini bahwa nikah itu sunnah, dalla telah menunjukkan ala dzalika pada hukum sunnah opo ayatun, beberapa ayat Al-Quran. Minha iku sebagian dari ayat qauluhu ta'ala utawi firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Surat An-Nur ayat 32. Ini ayat khitabnya yang dituju adalah kepada wali. Wa ankihu, dan adalah kalian menikahkan al-ayama, orang-orang yang masih belum bersuami istri, minkum dari kalian, was-solihina, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah, min ibadikum, dari hamba-hamba laki-laki kalian, wa imaikum, dan hamba-hamba perempuan kalian. Ada jaminan dari Allah bagi orang-orang yang takut nikah. Apa jaminannya? Iyakunu, jika ada sebuah kalian iku fuqara'a, dalam keadaan tidak mampu untuk memberi nafkah, jangan takut. Yuhli, maka akan mencukupi hum ing kalian sapa Allahu Allah min fadlihi, dari karunia Allah. Jadi bahwa menikah itu tidak perlu ditakuti. Bahkan nikah itu untuk memberi dorongan agar supaya mendapatkan rizki yang lebih. Banyak hadis yang menerangkan bahwa pernikahan itu mendatangkan rizki. Makanya ada hadis yang menyatakan an-nikahu nisful iman, nikah itu separuh daripada iman. Nah, kalau sudah nikah itu insya Allah, kalau nikahnya karena Allah, ini akan dijamin oleh Allah. Al-ayama, ini tafsiran daripada ayat kalimat yang berbunyi al-ayama, jam'u ayyimin, jamak dari mufrad ayyimin. Wa huwa tawi ayyim ikuman, seseorang la zauja, tidak ada pasangan hidup lahu bagi man. Minar rijali, baik dari kalangan laki, awin nisa'i, atau dari kalangan perempuan. Jadi kalau istilah sekarang, orang yang masih jomblo. Ibadikum, yaitu ar-rijal amamlukin. Ya, kita ketahui bahwa hamba itu adalah laki-laki yang dimiliki, artinya budak laki-laki. Wa imaikum, yaitu an-nisa al-mamlukat. Jadi ada batasan-batasan tertentu bahwa orang yang merdeka boleh kawin dengan budak. Tapi masalah sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi, maka tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas kalau orang merdeka itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk membayar mas kawin, maka boleh dia kawin dengan budak. Dan ada lagi satu syarat, kalau memang dia bisa terjerumus ke jurang perzinaan, maka boleh seorang merdeka kawin dengan budak. Itu ayat ini menunjukkan satu sisi adalah sunnah untuk menikah dan dilarang atau memberikan
semangat, diberi keberanian bagi orang-orang yang jomblo takut kawin untuk mendapatkan jaminan dari Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jadi kalau kawin jangan menunggu kaya dulu. Ya. Saya kira itu untuk percobaan. Nah, bisa di push atau gimana? Terus ya. Itu dalil daripada Al-Qur'an. Jadi wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Ini dalil yang pokok daripada sunnahnya menikah. Jadi ketika ada acara walimatul arus, kalau ketepatan pasangan suami istri itu dalam keadaan kurang mampu, maka untuk memberi motivasi agar tidak minder untuk membina rumah tangga, maka ayat ini perlu ditegaskan sebagai motivasi berani maju. Jangan mundur sebelum perang. Sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kita mempelajari at-tadrib ini harus mengetahui dasar hukumnya. Itu yang Al-Quran. Hadisnya adalah wa ahadisu, dan beberapa hadis minha iku sebagian daripada hadis ma utawi hadis rawahu yang meriwayatkan wa Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala berkata sapa Abdullah bin Mas'ud, kunna ada sapa kita iku ma'an Nabi beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syababan, ya, ketika bersama Nabi bukan hanya sendiri tapi bersama para pemuda-pemuda yang lain, la najidu, yang tidak menemukan sapa kami syai'an ing sesuatu. Artinya syababan la najidu syai'an ini bahwa Rasulullah hadis ini ditujukan kepada para pemuda yang masih jomblo, yang tingkat ekonominya adalah menengah ke bawah. Faqala maka bersabda lana kepada kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man utawi siapa saja iku istata'a mampu sapa man alba'ata ing menikah faltazawwaj, maka supaya menikah. Jadi kalau mampu untuk ada keinginan untuk menikah, maka dianjurkan falyatazawwaj. Kita tahu bahwa falyatazawwaj ini bentuk kalimatnya adalah perintah. Apa tandanya bentuk kalimat perintah di sini? Ada lam amar yang jatuh sebelum fiil mudhari. Nah, akan tetapi amar di sini bukan menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan sunnah. Karena ada korena, fa innahu, maka sesungguhnya nikah iku aghaddu, lebih dapat memejamkan lil basori, pada penglihatan atau pandangan mata, wa akhsanu, dan lebih dapat menjaga lil farji, kepada kemaluan. Dan sebaliknya, karena khitab ini waktu itu ditujukan kepada para jomblo, sahabat para pemuda yang kelas ekonominya kurang begitu mampu, maka dikasih jalan kedua, waman lam yastati, dan adapun siapa saja iku lam yastati, tidak mampu sepaman, tidak mampu untuk menikah, fa alaihi, maka agar supaya menetapi sopaman bisaumi, dengan puasa. Karena apa? Fa innahu, maka sesungguhnya puasa iklahu bagiman, ya, iku wijaun,
tameng atau benteng. Ya. Jadi puasa ini bisa menahan hawa nafsu. Itulah makanya ketika kita puasa Ramadan itu tujuannya adalah untuk menahan hawa nafsu. Di satu sisi kita lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagi yang pemuda yang masih belum mampu, maka kalau dia belum yakin, belum berani, tidak apa-apa, tetapi ada jalan keluar agar supaya bisa tidak disetir oleh hawa nafsunya, maka supaya berpuasa. Al-ba'ah, adapun kalimat al-ba'ah ini adalah penjelasan dari nas hadis ya ma'syar sahabat, ya manis atau minkumul ba'ata, ya. Al-ba'ah al-qudratu alal jima'. Al-qudratu yaitu mampu alal jima'i untuk jima'. Jadi ini bagi orang-orang atau pemuda yang jasmaninya juga siap tempur. Ya, makanya al-qudratu alal jima'. Bitawafuril qudrati, dengan tersedianya kemampuan ala mu'aniz zawaj, untuk biaya pernikahan. Wa wijaun, adapun kalimat wija iku qita'un li syahwatil jima', iku koto abisa memutus opo puasa li syahwatil jima'i, pada syahwat melakukan hubungan intim. Inilah hadis yang dipakai dasar sebagai argumentasi hukum daripada nikah. Hadis ini bisa dipakai untuk yang sunnah, bisa dipakai untuk yang wajib, dan bisa dipakai untuk yang makruh, dan bisa dipakai untuk yang haram. Tergantung kepada penafsiran daripada kalimat demi kalimat. Karena di satu sisi ada fal yatazawwaj. Nah, kalau memang sekiranya orang itu sudah mampu untuk menikah dan khawatir untuk terjun ke dalam jurang perzinahan, maka hukum pernikahannya adalah wajib. Kita lanjutkan materi selanjutnya, bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu orang perempuan. Wa yajuzu, dan boleh lil hurri, bagi laki-laki yang merdeka, opo ayyajma'a, untuk mengumpulkan, kalau bahasa sekarang berpoligami, baina arba'i haro'ira, di antara 4 orang wanita yang merdeka. Walil abdi, sedangkan bagi seorang laki-laki yang budak itu hanya boleh bainas nataini, di antara 2 orang wanita. Ayat ini ayat yang menunjukkan diperbolehkannya untuk berpoligami adalah surat An-Nisa ayat 3 yang ada di footnote nomor 2, liqaulihi ta'ala, karena adanya firman Allah Ta'ala, fankihu. Nah, ini baru khitabnya kepada laki-laki langsung yang ingin menikah. Fankihu, maka hendaklah kalian menikah, ma ing sesuatu, toba, yang senang, opo malakum, bagi kalian, minan nisa'i, dari kalangan wanita-wanita, masna, 2 orang, wa thulatha, dan 3 orang, wa ruba'a, dan 4 orang. Namun demikian, ayat ini tidak boleh hanya dipahami sampai di sini. Orang kadang-kadang
memahami ayat ini sepotong, hanya sampai di sini. Padahal di belakangnya ada fa'ilam ta'dilu, di belakang ada kata-kata syarat. Fa'ilam ta'dilu, maka jika kalian tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, cukup satu saja. Nah, itu ayat yang sering dilupakan oleh kalangan orang yang ingin berpoligami. Bagaimana sekarang? Apakah seseorang atau seorang laki-laki yang berpoligami bisa berbuat adil? Yang dituntut adil di sini adalah adil secara zahiriyah atau secara material, ya. Kalau soal moral, artinya tidak mesti, umpamanya pas ada giliran, tidak harus kalau di rumah si istri yang pertama melakukan perang Badar, maka yang ketika ada giliran ke rumah istri yang kedua juga harus perang Badar. Tidak, itu sunnah saja. Jadi kalau yang di istri yang pertama melakukan perang Badar, maka di yang kedua itu sunnah melakukannya untuk perang Badar. Tapi karena namanya orang wanita itu ada waktu-waktu tertentu, ada waktunya lampu hijau dan ada waktu lampu merah. Kalau ketepatan giliran di istri yang lampu merah, yang tentu tidak boleh untuk melakukan perang-perangan. Sebetulnya masalah poligami ini pembahasannya sangat luas. Ya, tapi untuk sementara, karena pembahasannya hanya boleh atau tidaknya, maka kita sampai di sini dulu. Nanti lebih lanjutnya, kalau ada yang ingin mengetahui secara detail masalah poligami ini, bisa nanti saya sampaikan melalui tulisan. Bagaimana dampak daripada poligami dan ayat ini, bagaimana secara komprehensif dilihat dari segala seginya. Kita pelajari dulu masalah boleh atau tidaknya, berikut dalilnya. Sedangkan dalil dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud wa ghairu, dan selain Abu Dawud, an Wahb bin al-Asadi, dari Wahab al-Asadi, bukan Wahid tapi Wahab. Ada sahabat laki-laki yang bernama Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu, qala, berkata sapa Wahab bin al-Asadi, aslamtu, saya masuk Islam, wa indi, dan ketika itu saya mempunyai samani niswatin, 8 orang istri. Fadzakartu, maka saya matur atau menyampaikan dzalika ing 8 istri lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtar, pilihlah, min hunna, dari 8 istri, arba'an ing 4 orang perempuan saja, sehingga yang 4 harus diceraikan dan yang 4 itu tetap dimiliki, tetap dinikahi. Tinggal terserah yang mana yang akan dinikahi terus dan mana yang akan ditalak. Ini dasar daripada hadis bahwa nikah laki-laki itu boleh menikahi sampai 4 orang dengan syarat-syarat tertentu. Lanjut. Sudah itu. Ya.
Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa seorang merdeka, laki-laki merdeka itu ada syaratnya kalau dia ingin menikahi seorang budak. Wala yang kiku, dan tidak boleh menikahi sopo al-hurru, laki-laki yang merdeka, amatan ing budak perempuan, illa bisyarto, ini kecuali dengan dua syarat. Satu, adamu sodakil khurrati, tidak adanya biaya untuk memberi mas kawin untuk perempuan yang merdeka, wa khauful anati, dan takut zina. Inilah seperti yang saya katakan tadi, seorang laki-laki yang merdeka boleh menikahi perempuan budak jika ada dua syarat. Yang pertama, tidak ada kemampuan untuk membayar mas kawin atau juga biaya hidup, memberi biaya untuk orang-orang merdeka, dan takut zina. Kenapa kok sampai ada syarat seperti ini? Pertama, mas kawin di Arab umumnya dengan mas kawin di Indonesia itu berbeda. Karena mas kawin di Arab itu ibaratnya itu bekerja mulai dari umur balik 15 sampai umur 25, 10 tahun itu kerjanya mati-matian, itu baru dia bisa menikah. Berbeda dengan mas kawin di Indonesia, cukup dengan seperangkat alat sholat dan mushaf. Makanya dulu pernah ada tamu dari teman dari Arab, ketika menghadiri satu acara walimatul arus atau akdul kiron, akad nikah, apa? Seperangkat alat sholat dan mushaf. Sudah. Dia bilang, apa ini? Ini mas kawinan ini. Ini kawin-kawinan. Ya ini. Jadi peribahasa, ada yang mengatakan lain lubuk, lain ikannya, ya, lain daerah, lain adatnya. Ya. Karena mas kawin ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Sekalipun Rasulullah ini nanti kita tahu bahwa mas kawin itu tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang atau harta, tetapi jasa itu juga bisa menjadi mas kawin. Akan tetapi karena di wilayah Arab itu mungkin kalau bisa dikatakan masih ada warisan-warisan nenek moyang yang dulu itu merupakan bahwa mas kawin itu adalah prestise daripada sebuah keluarga. Apabila anaknya atau keluarganya dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mas kawin yang tinggi, maka derajat secara sosial itu akan naik. Ya. Padahal Rasulullah sendiri, syariat Islam tidak seperti itu. Justru di Indonesia ini sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Rasulullah atau syariat Islam. Sekarang setelah selesai kita membahas tentang hukum dan masalah berpoligami secara singkat, kita lanjutkan dengan hukum memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan, sebaliknya juga perempuan memandang kepada laki-laki. Ini dijelaskan ada 7 macam hukum memandangnya seorang laki pada perempuan dan sebaliknya. Wa nadharur rajuli, adapun hukumnya memandangnya seorang laki-laki ilal mar'ati kepada seorang wanita, iku ala sab'ati adrubin, ada 7 macam.
saking detailnya bahwa pandangan mata ini bisa menimbulkan maksiat, makanya dikatakan zinal ainaini an-nadhar. Jadi zinanya mata ini adalah memandang sesuatu yang bisa menimbulkan birai. Yang pertama, hukumnya melihat atau pandangan lain jenis adalah ahaduha. Adapun salah satunya sab'ati adrubin iku nadharuhu, adapun melihatnya laki-laki ila ajnabiyatin kepada wanita lain, artinya wanita yang bukan mahramnya, li ghairi hajatin, ada syaratnya, li ghairi hajatin, karena tidak ada keperluan. Iku fa ghairu jaizin, artinya fahuwa ghairu jaizin. Maka melihatnya seorang laki-laki kepada orang lain tanpa ada keperluan itu tidak boleh. Tidak boleh di sini artinya haram. Jadi kalau ada seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan, itu mutlak hukumnya haram. Nanti ada penjelasan yang lain. Bagaimana kalau ada yang diperbolehkan itu ada keperluan yang bagaimana? Ada di bawah nanti nomor-nomor berikutnya. Wasani, adapun hukum yang kedua, iku nadharuhu, melihatnya laki-laki ila zaujatihi, kepada istrinya rajul, au amatihi, atau pada budak perempuannya rajul. Fayajuzu, maka boleh apa ayang dura untuk melihat sebuah laki-laki ilama kepada anggota badan adal farji selain kemaluan minhuma dari zaujatihi dan amatihi. Terus yang mana yang masuk dalam kategori yang kedua ini, itu disebutkan di dalam dalilnya nanti. Ya. Yang ketiga, wasal itu adapun yang ketiga, iku nadharuhu, melihatnya laki-laki ila dzawati maharimihi, kepada wanita-wanita yang masih ada hubungan mahram, au amatihi, atau budak perempuannya rajul al-muzawwajati, yang dinikahi. Faya juzu, maka boleh apa melihat fima di dalam anggota badan adama selain anggota badan baina surati, yang ada di antara pusar warrubati dan lutut. Kita coba lihat dalilnya di bawah. Footnote nomor 1 yang menunjukkan footnote nomor 2 yang menunjukkan hukumnya melihat lain jenis yang bukan mahram, liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minina, kepada orang-orang yang mukmin, yaghuddu, agar supaya memejamkan min absorihim, dari pandangan-pandangan mukminin, wa yahfadu, dan menjaga, hendaknya menjaga sapa mukminin furujahum ing kemaluan kaum mukminin. Dzalika, adapun hal itu, iku azka, lebih bisa bersih lahum, bagi mereka. Jadi kalimat yaghuddu ini adalah kita kembali kepada usul fikih lagi, bahwa salah satu bentuk kalimat amar itu adalah apa? Jumlah khobariyah. Ya, kalimat khobariyah. Yaghuddu ini kalimat khobariyah yang berarti wajib bagi seorang mukmin itu memejamkan matanya, artinya tidak memandangkan pandangan matanya kepada selain lain jenis yang bukan mahramnya. Karena kita tahu bahwa kata pepatah bahwa cinta itu timbulnya dari mata turun ke hati. Nah, dan
orang yang melakukan perzinahan itu diawali dengan pandangan. Makanya ada ayat wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati perbuatan zina. Nah, muqaddimah untuk melakukan zina itu diawali dari pandangan. Orang itu tidak akan melakukan perzinahan sebelum dia memandang dulu, pandang, setelah pandang memandang, kemudian tanya siapa namanya, kemudian berapa nomor HP-nya, kemudian kalau sudah kenal jalan bergandengan tangan, setelah bergandengan tangan pelukan, nah, baru terjadi perzinahan. Sehingga diawali supaya tidak terjadi perzinahan, maka kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Bagaimana seorang suami hukumnya melihat istrinya? Diperbolehkan, ya, selain kemaluan. Wa ammal mana tadi? Wa ammal farju. Adapun melihat kemaluan, laki-laki melihat kemaluan, suami melihat kemaluannya istrinya, atau sebaliknya, apa hukumnya? Untuk secara umum, hukumnya pandangan suami pada istri boleh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali kemaluan. Itu pun ada korenah, ada ketentuan. Bagaimana kalau melihat kemaluan? Fayukrahu, hanya sebatas makruh. Fayukrahu, maka dimakruhkan apa an-nadharu, melihat ilaihi, kepada kemaluan, li ghairi hajatin, karena tidak ada keperluan. Bagaimana kalau ada keperluan? Tidak apa-apa. Makanya ada kalimat korenah li ghairi hajatin. Li'annahu, karena melihat kemaluan iku khilaful adabi, menyalahi tata krama. Waqat warada, dan sungguh telah tercantum an Aisyah, hadis an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya Siti Aisyah iku qalat, berkata sapa Aisyah, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat minhu, dari Nabi, wala ro'a, dan tidak pernah melihat sapa Nabi minni, dariku. Nah, ini menunjukkan Rasulullah nggak pernah melihat kemaluan Siti Aisyah. Siti Aisyah juga tidak pernah melihat kemaluan Rasul. Inilah 3 hukum pertama tentang hukum melihat atau memandangkan mata seorang laki-laki kepada lain jenis. Terus,